Halo Binusian, ketemu lagi di video penjelasan entrepreneurial strategi. Kali ini kita akan belajar tentang external factor evaluation, di mana kita akan mencari tahu tentang bagaimana pengaruh faktor-faktor eksternal terhadap perusahaan dalam menentukan strategi. External audit itu diperlukan sehingga perusahaan bisa menangkap dua hal. Yang pertama, bisa menangkap peluang. Dan yang kedua, bisa menangkap bahaya atau ancaman. Jika kita berbicara tentang eksternal faktor, maka bicara tentang hal yang tidak bisa dikondisikan atau dikendalikan oleh perusahaan. Tapi, mau tidak mau, perusahaan akan terdampak atas faktor eksternal tersebut. Fungsi kita mengetahui bagaimana faktor eksternal adalah agar bisa mengkondisikan perusahaan untuk mendapatkan peluang dan untuk menekan atau bahkan menghindari ancaman yang hadir dari luar perusahaan. Kalau misalkan bingung, faktor eksternal itu bisa dilihat dari mana saja ya. Ada 10 faktor yang bisa diamati. Yang pertama adalah dari segi ekonomi. Kemudian yang kedua, sosial. Yang ketiga, culture atau budaya. Yang keempat, demografi. Yang kelima, environmental atau lingkungan. Yang keenam, political. Yang ketujuh, governmental, pemerintahan. Yang kedelapan, teknologi. Yang kesembilan, competitiveness atau persaingan. Dan yang ke-10 adalah legality, legalitas, hukum. Jadi 10 hal ini perlu diamati bagaimana dampaknya terhadap internal perusahaan. Untuk mengukur eksternal faktor, maka dilakukan analisis begitu ya. Dengan salah satu toolsnya adalah membuat matriks atau disebut dengan external factor evaluation matrix. Ada 5 hal yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah membuat list atau mengcapture faktor-faktor eksternal apa saja yang berdampak pada perusahaan. Yang kedua adalah masing-masing faktor tadi diberikan bobot. Lalu yang ketiga adalah memberikan rating atas masing-masing faktor tadi. Dan yang keempat adalah mengalihkan bobot dengan rating. Dan yang terakhir, yang kelima adalah menjumlahkan total pengalian antara bobot dengan rating. Untuk external factor evaluation matrix, saya ambil contoh kasus dari riset yang pernah saya lakukan pada tahun 2020 di Desa Wisata Sanankerto, Turen, Kabupaten Malang. Kemudian yang saya lakukan pertama adalah mencari narasumbernya. Narasumber ini adalah mereka-mereka yang mengetahui harus seperti apa perusahaan ini atau desa wisata ini, lalu ingin menuju mana. Seperti itu. Nah, narasumber ini tentunya adalah mereka yang ada di jajaran pimpinan. Jadi saya mengambil 5 narasumber inti atas wawancara yang saya lakukan. Yang pertama adalah Bapak Subur atau beliau selaku Ketua Desa Wisata Sanankerto. Lalu yang kedua ada Bapak Hafid Muzadi selaku Sekretaris Desa atau Pak Carik disebutnya di sana. Lalu yang ketiga ada Bapak Samsul Arifin selaku Direktur Badan Usaha Milik Desa Bonpring Andeman. Lalu yang keempat ada Pak Indra Wahyudi selaku Ketua Kelompok Sadar Wisata. Dan yang kelima ada Bapak Iqbal Fajarudin Pangestu selaku tim marketing dari Badan Usaha Milik Desa Bonpring Andeman. Selanjutnya dari wawancara yang saya lakukan terhadap 5 narasumber utama tadi, terekstraksi 5 opportunity yang bisa diraih oleh desa wisata. Yang pertama, memperoleh berbagai penghargaan. Karena di luar sana sangat banyak kompetisi-kompetisi maupun program-program hibah. Lalu yang kedua, melakukan kolaborasi untuk membangun museum bambu. Peluang yang ketiga yang bisa dikejar adalah menjadi pilot project, di mana desa wisata ini ingin mengejar satu program hibah Kementerian Desa dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Lalu yang keempat, mengikuti komunitas ya, komunitas desa wisata. Dan yang kelima adalah ingin mencoba untuk meningkatkan segmen pasar ke menengah ke atas. Selanjutnya ada ancaman atau hambatan dari faktor eksternal. Ada 2 yang diungkapkan oleh narasumber. Yang pertama adalah digital era, di mana sekarang semuanya udah menjadi digital, ini menjadi hambatan karena perlu adaptasi. Dan yang kedua adalah
kadang dipengaruhi oleh faktor-faktor politik. Dari semua faktor yang sudah di-capture, yang sudah ditangkap atas hasil wawancara dengan para narasumber, sekarang dimasukkan pada matriks external factor evaluation. Jadi tadi ya, pertama faktor-faktornya dimasukin nih, yang opportunity ada apa saja, selanjutnya yang threat ada apa saja. Kemudian masing-masing narasumber memberikan skor. Nah, skor ini rentangnya 1 sampai 4. 1 artinya sangat tidak berpengaruh. Yang kedua adalah artinya berpengaruh. Yang ketiga artinya berpengaruh, sangat berpengaruh. Yang keempat sangat berpengaruh. Jadi skor superiornya itu 4 begitu. Masing-masing faktor tadi diberikan pembobotan. Nah, fungsinya di sini bobotnya didapatkan dari mana begitu? Bobot didapatkan dari mana? Bobot didapatkan dari pertama, semua narasumber memberikan rating. Oke, setelah rating diberikan, contoh nih ya, poin pertama, untuk mendapatkan banyaknya penghargaan gitu atau kompetisi di luar sana sehingga mendapatkan exposure. Masing-masing narasumber memberikan nilai untuk narasumber 1 4, narasumber 2 4, 3, narasumber 4 juga, narasumber 5 juga 4. Opportunity pertama, semua narasumber memberikan skor 4. Nah, jumlah nilainya 4 dikali 5 narasumber ada 20 skor. Jadi ratingnya adalah 20 ya, 20 poin. Kemudian masing-masing faktor tadi diberikan rating yang sama ya, sampai seterusnya ke bawah dan ditemukan jumlah nilai. Jumlah nilai ini totalnya 114 untuk semua faktor opportunity sama threat. Setelah itu dihitunglah bobot. Nah, bobot ini adalah membagi antara jumlah nilai dengan total jumlah nilai. Contohnya untuk opportunity pertama bobotnya 0,18. Ini didapatkan dari poin 20. Ini adalah total dari opportunity pertama dibagi dengan 114. Grand total setelah dijumlahkan seluruh nilai opportunity dengan threat. Jadi ditemukan bobot 0,18. Ini adalah bobot untuk faktor pertama. Lalu untuk faktor opportunity pertama juga diberikan rating. Nah, rating ini adalah rata-rata atau dibagi saja antara semua nilai yang sudah diberikan oleh narasumber 1 sampai narasumber 5, lalu dibagi. Nah, ini kita bisa melihat ada 5 narasumber dengan total nilai 20, kemudian dibagi 5, maka ratingnya adalah 4. Begitu seterusnya untuk semua faktor dan selanjutnya dikalikan. Bobot dikali dengan rating. Jadi kita bisa lihat di sini untuk opportunity yang pertama, bobot kali ratingnya 0,70. Dan seterusnya silahkan dikalikan. Setelah dikalikan, kemudian kita dapatkan total skor bobot dikali rating, yakni 3,85. Nah, angka 3,85 inilah yang dimaksud dengan poin pada External Factor Evaluation Matrix. Berikutnya, setelah kita sudah dapetin angka 3,85, kita masukkan pada matriks ini. Ada di posisi manakah External Factor Evaluation Point yang tadi sudah ditemukan? 3,85 ada di kuadran 1. Selanjutnya, kita akan nanti hitung untuk Internal Factor Evaluation pada video berikutnya. Nah, demikian untuk penjelasan External Factor Evaluation Matrix. Sampai jumpa di video berikutnya.